Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Tinggi Kota Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa saudara Bashar Fatur Rahman dan Muhammad Topaldi pada hari ini Senin 12 Oktober 2022. Untuk itu diharapkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu dalam persidangan sebelumnya. Demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita doa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 4380114FT03 dengan terdakwa Bashar Fatur Rahman dan Fatalah pada hari ini tanggal 12 Oktober 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitera dipersilahkan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke ruang persidangan. Para terdakwa dan para penasihat hukum dipersilahkan masuk ke dalam ruang sidang. Kepada terdakwa dan penasihat hukum dipersilahkan untuk masuk ke dalam ruang sidang. Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, saya didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa Bashar Fatur Rahman dan Fatalah? Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin saudara kepada jaksa. Iya benar, yang mulia. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Bagaimana saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Saudara terdakwa apakah sudah menerima salinannya? Sudah, yang mulia. Dalam kasus terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1 menjawab pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar, Pasal 3 Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 55 ayat 1 KUHP. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum tadi? Bagaimana saudara penasihat hukum, apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara penuntut umum? Iya, mulia, saya mengerti. Silakan bacakan eksepsi dari saudara. Terlebih dahulu perkenalkan, kami selaku tim penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2010 bertindak untuk dan atas nama terdakwa Bashar dan Fatalah. Pada kesempatan ini memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Selanjutnya kami selaku tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan nota keberatan atau
eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut hukum dalam perkara atas nama terdakwa Basyar dan Fathahlah. Eksepsi ini akan kami ajukan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal yang prinsipal yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan, dan demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak asasi tiap manusia, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 1 JO pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar pasal 3 JO pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO, Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, di mana semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama. Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibicarakan penasihat hukum tadi? Maaf yang mulia, eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa selalu berlebih. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dan eksepsinya. Menurut kami, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya. Telah dibaca jaksa penuntut umum bahwa apa yang dibacakan dalam eksepsi PH terdakwa disebutkan bahwa ada pihak yang mempunyai kompetisi dalam mengeluarkan berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut. Padahal dalam kasus Basyar dan Fathahlah ini melakukan menandatangani sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan PT Tawada Surabaya. Saudara terdakwa PH BU demikian putusan selah dari majelis hukum sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dan pelanggaran subsek pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan selah ini kepada pengadilan tinggi. Maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan kepaniteraan. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya? Saya sudah siap. Silakan bacakan tuntutannya. 1. Menyatakan terdakwa Basyar dan Fathahlah bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 JO. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO. Pasal 55 ayat 1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Basyar dan Fathahlah beserta dengan pidana penjara selama 15 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota, dengan perintah supaya terdakwa ditahan rutan. 3. Membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta. 4. Menetapkan agar Basyar dan Fathahlah membayar uang pengganti sebesar 5 miliar yang dibebankan secara tanggung renteng oleh terdakwa Basyar dan Fathahlah, dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Tawana Graha sebesar 1.700.000. Uang titipan yang dipergunakan untuk membayar kerugian keuangan dengan Basyar Fathurrahman dan Fathahlah sebesar 2.500.000. Seluruhnya jumlahnya 5.900.000. Uang titipan 272.000 tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka bila terdakwa membayar uang pengganti dalam waktu 1 tahun sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,
maka harta bedanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Silakan saksi dipanggil ke persidangan. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Benar, Anda bernama Alina Cynthia, umur 20 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta? Iya, benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan saudara dengan tersangka? Iya, saya mengenal yang mulia dan saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah para saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap yang mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benari, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah diberjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya, karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 3512 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 200 juta atas korupsi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku sekretaris pribadinya yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 1 tahun yang lalu yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui, terdakwa bernama Basyar Fatur Rahman beserta Fatalah Wahyu. Dia bekerja sebagai Direktur Utama PT Surveyor Indonesia dan saya selaku karyawan PT Surveyor Indonesia. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Ya yang mulia, kepada saksi jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya menerima perintah mencairkan uang di surat perjanjian kerjasama antara PT Surveyor Indonesia dan PT Tawada Graha tentang audit pembangkit PT PLN pada sistem kelistrikan Jawa Bali Madura tanggal 10 September. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saudara penasihat hukum? Saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup yang mulia. Yang mulia ketua. Kepada saksi kedua, Denis Aulia, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Benar Anda bernama Denis Aulia, umur 22 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta? Iya benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan saudara dengan tersangka? Iya saya mengenal yang mulia dan tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah para saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap yang mulia. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benari, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Saya berjanji sebagai saksi saya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah diberjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dengan keterangan yang sebenarnya, karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 200 juta atas kasus narkoba. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya hanya sebagai teman biasa yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah setahun lebih yang lalu yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa?
Saya selaku sekretaris terdakwa mencatat semua schedule meeting. Tercatat bahwa terdakwa melakukan pertemuan dengan perwakilan PT Tawada Geraha dalam hal penandatanganan berita acara serah terima barang yang telah terbukti fiktif atau palsu. Jaksa penuntut umum, apakah masih ada yang dipertanyakan kepada saksi? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup jelas. Ya, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan penasihat hukum, saudara. Terima kasih Yang Mulia. Majelis hukum yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang mulia, perkenankanlah kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar: 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primai dan dakwaan subsidiar tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntunan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. 3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. 4. Membebankan ongkos perkara kepada negara atau apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih saudara Dita. Apakah penuntut umum sudah mengerti dan apakah ada barang bukti? Ada yang mulia, saya mempunyai barang bukti. Selanjutnya pembacaan keputusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim anggota. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Pembacaan putusan berbagi dengan hakim anggota, namun awal dan amar putusan harus hakim ketua majelis. Menyatakan bahwa terdakwa saudara Bashir Fatur Rahman dan Fatalah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 200 juta. Menyimpulkan dan menutup sidang kasus korupsi hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berakhir dengan hasil terdakwa Bashir Fatur Rahman dan Fatalah dijatuhkan hukuman 10 tahun kurungan penjara. Sidang kasus hari ini Rabu 12 Oktober 2022 di Pengadilan Jakarta Selatan berakhir dengan hasil sidang dijatuhkan hukum 10 tahun penjara.